Oke. Udah bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus Salam UI 23. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga teman-teman sekalian, memberikan kesehatan, memberikan kemudahan dalam semua urusan. Amin ya rabbal alamin. So, kita pada pagi hari ini, saya di Jeddah masih pukul 6 dan teman-teman juga masih pukul 10, kurang lebih di waktu Indonesia Barat. Kita akan mengkaji satu judul terkait dengan COVID-19, di mana judul yang diberikan teman-teman kepada saya adalah Dulu, Sekarang, dan Masa Depan. Petikan hikmah dari wabah ta'un. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ta'un itu sendiri didefinisikan oleh para ulama seperti misalnya Al-Imam Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Kata beliau, ta'un maradun mu'din yamutu nasu bihi katsir. Dia penyakit yang menular yang membuat orang banyak mati. Dari sini berarti kita bisa mengambil kesimpulan, dan banyak ulama modern pun mengambil kesimpulan juga, bahwa penyakit yang sedang dihadapi umat manusia beberapa bulan terakhir atau beberapa pekan terakhir ini masuk kategori ta'un. Jadi ta'un ini bagian dari keluarga besar wabah. Jadi ada namanya wabah, yaitu kalau bahasa Indonesianya wabah, dan ada di dalam lingkup wabah ini ta'un. Jadi kalau kita buat diagram Venn, maka wabah lingkup lebih besar, di dalam himpunan wabah ada ta'un. Di mana bedanya wabah dengan ta'un adalah ta'un mematikan. Ta'un mematikan. Dan tidak dipungkiri bahwa sebagian kecil ulama ini menyaksikan bahwa COVID-19 masuk kategori ta'un. Karena kata mereka, ta'un harus membuat luka di tubuh. Seperti kejadian tahun Amwas, tahun 18 Hijriah. Tapi yang lebih tepat, wallahu a'lam bishawab, tidak harus seperti itu. Karena yang penting adalah kesamaannya dari sisi mematikan. Dari sisi mematikan, menular dahsyat, mematikan dalam jumlah besar. Baik. Maka dari situ kemudian terlepas dari masuk atau tidaknya COVID-19 ke dalam kategori ta'un, karena nanti akan berpengaruh ke hadis-hadis terkait dengan ta'un. Tapi dalam rangka pencegahannya, dalam melakukan penanganannya, sama Islam menghadapi ta'un ataupun wabah secara umum. Perbedaannya dari perbedaan pendapat tadi, buahnya, hasilnya adalah
terkait dengan keutamaan yang akan diperoleh oleh mereka yang meninggal karena COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada mereka kebaikan, husnul khotimah. Dan karena kita tadi sudah sebutkan bahwa mayoritas ulama modern memasukkan memasukkan COVID-19 ke kategori taun, karena itu maka sesuai dengan hadis yang nanti akan kita sebutkan bahwa mereka berarti meninggal dalam keadaan syahid. Karena Nabi ketika ditanya tentang orang yang meninggal syahid, maka Nabi SAW sebutkan bahwa syahid tidak hanya di medan jihad. Idzan asyhada indakum qalil, kata Nabi. Kalau gitu dikit dong orang yang syahid. Kemudian Nabi sebutkan di antara yang syahid adalah al-mat'un, orang yang meninggal karena ta'un. Dan kita akan kaji dari 3 aspek. Yang pertama adalah dari sisi sejarah penanganan atau kejadian ta'un di sejarah kaum muslimin. Kemudian poin kedua adalah ta'un di masa-masa pre-modern atau sekarang, jadi nggak jauh-jauh saja, abad ke-18, 19, 20. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menghadapi ta'un yang kita hadapi sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan. Baik. Kejadian ta'un yang paling terkenal dalam Islam tentu saja ta'un Amwas. Ta'un Amwas. Di mana Amwas ini nama tempat yang berada sekarang di wilayah Palestina, tentu di bagian yang dijajah Israel. Di bagian yang dijajah Israel. Ta'un Amwas disebut demikian sesuai dengan nama tempat penyebaran besarnya. Akan tetapi sebenarnya bukan ini wabah meluas yang pertama kali menjangkiti kaum muslimin. Sebelumnya di zaman Nabi SAW pun pernah ada kejadian wabah juga, walaupun levelnya tidak sampai level ta'un. Itu Nabi tatkala bersama para sahabat baru hijrah ke Madinah, maka Nabi SAW dan para sahabat mengalami sakit. Karena Madinah saat itu dibanding Mekah mengandung banyak penyakit. Sampai-sampai Abu Bakar, Bilal, demikian dalam hadis riwayat Imam Muslim, mereka terbaring saja berhari-hari. Sampai mau mati bahkan, mau meninggal dunia. Maka kemudian Nabi SAW berdoa untuk memindahkan wabah di Madinah ini ke kota atau ke tempat lain. Kata Nabi SAW, wangkul hummaha ilal Juhfa, ya Allah, pindahkanlah virus ini, penyakit ini ke Juhfa. Juhfa kita semua tahu adalah miqat untuk orang-orang yang berasal dari arah barat Mekah. Maka kemudian dipindahkan dan Madinah jadi bebas dari wabah, bahkan sampai Nabi SAW pun mendoakan agar Madinah dijaga. Dan ini diberikan judul oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kata beliau judulnya Bab Ad-Du'a Biraf'il Wabah, bab doa untuk menghilangkan wabah. Jadi dari sini disyariatkan ketika ada wabah maka juga dianjurkan untuk berdoa, bahkan sangat dianjurkan untuk berdoa. Kemudian di tahun ke-18 Hijriah, berarti Nabi SAW sudah wafat, dan saat itu khalifah ada di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaum muslimin saat itu sedang berjihad di Syam. Tentu saja jihad di zaman Umar bin Khattab ini luar biasa. Di Persia dan melawan Romawi Timur. Melawan Persia di Irak, di wilayah yang sekarang Iran, dan melawan Romawi Timur di wilayah yang sekarang kita kenal dengan nama Syam, Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon. Kaum muslimin, kita fokus pada yang bagian Syam. Kaum muslimin berjihad ke sana. Nah, akan tapi Romawi Timur saat itu masih menyisakan banyak penyakit sebenarnya. Di antaranya adalah apa yang dikenal dengan wabah Justinius Plague, yaitu penyakit yang dikenal juga dengan penyakit Black Death, ya, tersebar di zaman Kaisar Justinius. Jadi sebelum kaum muslimin ke sana, di sana sudah sebenarnya banyak bibit-bibit penyakit. Sudah terjadi beberapa kali wabah, bahkan yang sangat parah, yaitu wabah tadi Justinius.
dari sini kemudian kaum muslimin tatkala sedang berjuang di sana terkena pula lah tahun Amwas ini. Tahun Amwas tahun 18 Hijriah. Saya bawakan narasi yang dibacakan oleh atau dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, di mana singkat ceritanya, nanti kita akan kutip secara langsung bagian terpentingnya. Singkat ceritanya, saat itu pimpinan kaum muslimin di Syam adalah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Semoga Allah meridhai beliau. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Asyara al-Mubashsyirin bil Jannah. Beliau memimpin jihad di sana. Kemudian terjadi saat itu tahun. Umar bin Khattab karena sangat sayang pada Abu Ubaidah. Dan kita semua tahu bahwa jihad di sana sudah sebelum zaman Umar, dari zaman Abu Bakar juga sudah dilakukan. Tapi tatkala zaman Umar, kemudian terus tahun 18 Hijriah, dan Umar bin Khattab naik tahun 13, berarti ini 5 tahun setelah Umar bin Khattab naik, ini merasa khawatir dengan keselamatan Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena ini bisa dibilang panglima perang yang sangat disukai Umar. Orang kepercayaan Umar, bahkan dia salah satu kepercayaan Nabi berjuluk Aminu Hadhil Ummah, orang kepercayaan umat ini. Maka Umar bin Khattab karena khawatir Abu Ubaidah nanti kena virus, maka beliau tulis surat kepada Abu Ubaidah. Intinya adalah, saya butuh engkau sekarang, tolong segera ke Madinah, ke ibu kota. Abu Ubaidah tahu ini Umar bin Khattab, khalifah ini sebenarnya nggak ada urusan. Ngapain orang saya lagi sibuk jihad? Ada urusan apa? Tidak ada. Maka kata dia, ini barangkali Umar bin Khattab, khalifah Amirul Mukminin, hanya ingin menghindarkan saya dari taun. Hanya ingin menghindarkan saya dari taun. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, fa'arafa Abu Ubaidah annahu innama arada an yastakhrijahu minal waba. Maka kata beliau, wa yaghfirullahu li Amirul Mukminin. Semoga Allah ampuni Amirul Mukminin. Maka beliau tulis surat, wahai Amirul Mukminin, sungguh aku tahu apa yang kau inginkan dari aku. Dan aku sebenarnya hanyalah satu orang dari tentara-tentara kaum muslimin. Aku tidak mendapati dalam diriku keengganan untuk tetap bersama mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka sampai Allah menakdirkan sesuatu padaku atau pada mereka. Maka biarkanlah aku dari apa yang engkau perintahkan ini agar tidak perlu aku turuti. Dan biarkan aku bersama tentaraku. Ini luar biasa surat dari Abu Ubaidah bin Jarrah kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka tatkala Umar bin Khattab menerima surat tersebut di Madinah, beliau menangis. Kemudian ditanya, kenapa menangis? Wahai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin hanya mengatakan, la. Enggak apa-apa. Tapi sebenarnya Amirul Mukminin menangis. Kenapa? Karena beliau sangat yakin, dan ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah muhaddatsu hadhil ummah. Orang yang dapat ilham dari umat Islam di kalangan sahabat. Maka firasat beliau tajam sekali. Sampai kata Nabi, seandainya ada laukana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau seandainya setelahku ada nabi, nabinya itu Umar. Saking kuatnya, seolah-olah beliau dapat wahyu. Kuatnya firasat beliau. Benarlah terjadi, yaitu akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah ketika menerima surat balasan dari Umar bahwa bawalah kaum muslimin ini ke tempat yang tinggi. Jadi Umar bin Khattab memberikan titah kepada pimpinan provinsi Syam saat itu, kalau kita sebut provinsi, agar mengungsikan kaum muslimin jangan di tempat yang rendah seperti itu berkumpul, tapi tempat yang tinggi ke perbukitan berpisah. Sebelum melakukan itu, Abu Ubaidah kemudian lebih dulu kena virus. Abu Ubaidah kemudian berpidato, yang inti pidatonya adalah sungguhnya ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Kata beliau, ayuhan nas inna hadzal waja' rahmatun bikum. Rahmat atas kalian. Wa da'watu nabiyyikum. Ini doanya nabi kalian. Wa mautus solihina qablakum. Dulu orang-orang soleh kita sebelum kita pun meninggal demikian. Wa inna Abu Ubaidah yas'alullahan yaqsima li Abi Ubaidah tahaddahu. Dan aku mohon, sungguh Abu Ubaidah minta pada Allah agar Allah memberikan juga bagian tersebut kepada Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah menarik di sini malah lebih memilih, kalau memang taun ini adalah syahadah, kesyahidan, beliau malah berdoa agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dengan penyakit tersebut. Ini menarik ya.
Ini tentu bukan ijtihad yang tepat. Ya, beliau mujtahid, beliau sahabat mulia, 1 dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Tetapi tidak semua ijtihad beliau ini tepat. Dalam hal ini beliau beristihad seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian setelah itu digantikanlah dengan pemimpin Syam berikutnya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah a'lamukum bil halal wal haram, umat Islam yang paling tahu halal dan haram. Ternyata beliau berkhutbah dengan khutbah yang mirip seperti Abu Ubaidah. Hingga akhirnya kemudian Abu Ubaidah meninggal karena ta'un, dan Mu'adz bin Jabal juga meninggal karena ta'un. Digantikanlah oleh Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu, orang yang sebenarnya masuk Islam agak terlambat. Ya. Baru setelah Sulhul Hudaybiyah beliau masuk Islam. Tapi beliau sering mendapatkan kepercayaan dari Nabi. Bahkan Nabi beberapa kali menyetujui ijtihad beliau yang sebenarnya di luar standar para sahabat atau anti mainstream. Beliau kali ini mengatakan, ayuhan nas, inna hadzal waj'a idza waqa'a fa innama yashta'ilu ishti'alan nar. Wahai manusia, sungguhnya penyakit ini, virus ini, kalau sudah membara maka dia membara seperti api, akan merembet terus. Fatahassanu minhu fil jibal. Maka berlindunglah diri kalian, menyebarlah di perbukitan. Menyebarlah di perbukitan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Amr bin As mengumpamakan penyakit ini seperti api, maka kalian jangan sampai menjadi satu kayu bakar yang ikut menyebarkan api tersebut. Maka kemudian kaum muslimin meninggalkan tempat mereka berkumpul ini, ribuan mereka, kemudian berpencar, sehingga dalam waktu itu tentu saja tidak diadakan salat berjamaah. Tidak diadakan salat berjamaah seperti biasanya. Mereka mungkin berjamaah 2, 3, 10 orang di perbukitan-perbukitan tersebut, terpencar. Karena kalau berkumpul, virus menyebar luar biasa. Nah, kemudian benarlah apa yang diputuskan oleh Amr bin As. Padahal Amr bin As, saat dia memutuskan hal tersebut, ada seorang sahabat yang protes. Dusta engkau, aku ini sahabat Rasul, dan engkau lebih buruk daripada keledai punyaku. Artinya dia nggak setuju keputusan apa ini. Kita bersatu, berkumpul, sholat berjamaah, kumpul, silaturahmi dan suruh misah, suruh physical distancing zaman sekarang istilahnya. Tapi Amr bin As tidak bergeming, mengatakan, demi Allah, aku tidak akan merespon engkau. Ya, kita nggak akan tinggal di sini lagi, kita terpencar di perbukitan. Maka kemudian benarlah ketika manusia, orang-orang telah berpencar di perbukitan, wabahnya berangsur-angsur surut hingga akhirnya kemudian hilang. Dan sampai berita tersebut kepada Umar bin Khattab menyetujuinya. Umar bin Khattab sendiri selama masa wabah tersebut beliau punya sumpah. Ini mirip seperti sumpah palapa ya. Kata beliau, ya, sumpahnya diabadikan oleh Al-Imam Ibnul Athir dalam kitab beliau Al-Kamil fi Tarikh. Ya. Disebutkan di situ, wa aqsama Umaru alla yadhuqa samnan wala labanan wala lahman hatta yahyan nas. Umar bersumpah tidak akan makan mentega. Mentega ini campuran roti. Jadi kalau roti dimakan campur mentega atau keju, ya. Tidak akan minum susu, tidak akan makan daging sampai orang-orang normal kembali. Umar bin Khattab bersumpah tidak akan makan yang enak-enak, minum yang enak-enak, susu, keju, mentega, daging, kecuali sampai orang-orang benar-benar sembuh. Dan akhirnya terjadi sembuh yang demikian itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kemudian tahun 395 Hijriah. Sebenarnya cukup banyak, tapi kita ambil yang paling dahsyatnya dan ada kaitannya dengan zaman sekarang. Yaitu sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ibnul Adhari Al-Marakishi dalam kitab beliau Al-Bayanul Mughrib. Beliau kisahkan bahwa di Tunisia, sekali lagi Tunisia saat itu sudah wilayah kaum muslimin, ini pernah terjadi wabah juga. Kata beliau, famata min tabaqatin nasi wa ahli ilmi wa tujar. Meninggal orang, meninggal ulama, meninggal para pedagang, wanita, anak-anak. Tidak terhitung jumlah mereka. Tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah. Wa khalatil masajid bi madinatil Qairawan. Dan masjid-masjid di kota Qairawan
Al-Qairawaan hari ini kota ramai, salah satu kota yang banyak pusat ilmu pengetahuannya, kota yang maju. Kata beliau, masjid-masjid di kota Qairawaan kosong. Wa khalatil masajidu bi madinatil Qairawaan. Kemudian tempat-tempat pemandian, tempat-tempat umum semuanya terbengkalai, tidak ada yang menggunakan. Wa kannasu yuqiduna abwaaba buyutihim wa khashaba suqufihim. Sampai orang-orang ini kemudian saking krisis butuhnya, mereka menjadikan kayu bakar dari serpihan kayu pintu rumah mereka dan serpihan genteng mereka. Ini mereka semua di rumah saja, tapi ya, karena sudah di rumah tidak bisa beli apa-apa, tidak punya apa-apa, mereka butuh kayu bakar, mereka ambil dari rumah mereka sendiri. Nah, ini amat mirip kondisinya seperti kondisi penutupan masjid di banyak negara Islam, karena memang demi mencegah tersebarnya wabah. Demi mencegah tersebarnya wabah, maka harus dilakukan yang seperti itu. Tahun 448 Hijriah, Al-Imam Az-Zahabi membawakan cerita bahwa di Andalusia, di Spanyol, terjadi wabah penyakit taun di kota Sevilla. Kata beliau, wa fiha kana al-qahtul 'azimu bil Andalusi wal waba'u. Tahun 448 Hijriah terjadi kekeringan yang luar biasa dan wabah yang dahsyat di Andalus. Wa matal khalqu bi Isbiliyah. Dan orang-orang meninggal di Sevilla. Bihaitsu annal masajida baqiyat mughlaqatan. Masjid-masjid ditutup semuanya. Malaha man yusalli fiha. Tidak ada orang yang sholat di masjid lagi karena wabah menyebar, sehingga mereka semua tentu juga dengan perintah dari pemerintah di Andalusia saat itu agar jangan ada yang keluar rumah, jangan berkumpul sehingga wabah tidak menyebar. Ini beliau kisahkan di kitab Tarikhul Islam. Tahun 749. Al-Imam Al-Maqrizi dalam kitab beliau As-Suluk li Ma'rifati Duwalil Muluk, beliau kisahkan, kali ini setting ceritanya adalah di Mesir dan sekitarnya, tapi beliau kisahkan bahwa ini berpusat di Mesir. Kata beliau, wa batalatil afrah wal a'rasu min bainin nasi. Semua walimah nikah dibatalkan. Jadi tadinya udah rencana walimah nikah tanggal segini, karena demi mencegah tersebarnya virus, jangan sampai ada kumpul-kumpul lagi, maka mereka kemudian membatalkan walimah tersebut selama masa wabah tersebut. Wa ta'atwalal adzan, kata beliau, dan azan pun terbengkalai. Ini lebih parah berarti dari zaman sekarang. Zaman itu sampai orang mau keluar untuk azan saja enggak. Kalau sekarang masih bisa satu, bahkan termasuk kita di sini di Arab Saudi, seperti itu juga tetap ada yang azan. Satu orang ke masjid azan. Yang nggak boleh ngumpul jamaah sholat di masjid. Tapi kalau azan ya, demi menjaga syiar. Tapi saat itu di Mesir dan di Kairo dan sekitarnya, wa ta'atwalal adzan. Azan terbengkalai di banyak masjid. Tapi tetap karena azan syiar dan sebagai penanda waktu sholat, maka wa baqiya fil mawdi'il masyhuri bi adzanin wahid. Disisakan di satu kota satu azan saja. Jadi di satu kota disisakan azan satu saja. Dan ini masya Allah di sini juga dalam masalah penanganan korbannya, kita bisa lihat bahwa di sini wa amilatin nasu at-tawabita litaghsilil mauta lis-sabili bi ghairi ujratin, dan seterusnya. Beliau sebutkan bahwa orang-orang membuat peti-peti kayu. Jadi jenazahnya enggak normal seperti biasa, tapi dimasukkan ke peti. Wa humila aktsarul mauta ala alwahil khashab, dan jenazah-jenazah dibawa, digotong ke makam dengan kotak kayu tadi. Wa hufiratil hafairu wa ulqu fiha. Kemudian digali gali-galian dan dilempar karena nggak bisa dipegang. Jadi kalau kita jangan bayangkan ya bahwa dia bawa kotak peti terus kemudian diambil jenazahnya seperti biasa dipegang gitu kemudian dimasukkan ke
kuburan anda seperti itu, karena nanti virus menyebar. Maka mereka kotak-kotak ini ya sudah dilempar saja, ditaruh saja. Seperti kata beliau, wa kanatil hufratu yudfanu fiha 30 wala 40 wa akthar. Satu lubang makam dimasukkan ke situ 30, 40 lebih jenazah. Karena memang saking banyak yang meninggal. Saking banyak yang meninggal dan tanah terbatas dan tenaga orang juga terbatas. Baik. Kemudian di tahun 827, di tahun 827 Hijriah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau membawakan kisah bahwa di Mekah, kali ini settingnya Mekah, ya. Jadi perhatikan bahwa wabah ini luar biasa sudah terjadi di banyak tempat kaum muslimin sepanjang sejarah. Dan ini bagian dari ujian, ya. Bagian juga dari pengingat, mungkin hukuman bagi sebagian yang durhaka agar segera jera dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa fi awaili hadhihi sanati, di awal tahun 827 Hijriah, waqa'a bi Makkah waba'un 'azim. Di Mekah terjadi wabah penyakit yang luar biasa. Bihaitsu mata fi kulli yawmin 40 nafsan. Meninggal di setiap harinya 40 jiwa. Wa husira man mata fi Rabi'il awwali 1700. Dan dihitung yang meninggal dalam satu bulan Rabiul Awal 1700 orang. Wa yuqalu inna imamal maqami lam yusalli ma'ahu fi tilkal ayyami illa ithnaini wa baqiyatul a'immati batalu li'adami man yusalli ma'ahu. Wa yuqal, kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar menceritakan bahwa imam Masjidil Haram saat itu lam yusalli ma'ahu fi tilkal ayyami illa ithnaini. Tidak ada yang sholat bersama beliau imam Masjidil Haram kecuali 2 orang. Jadi diimbau kepada para jamaah dan kaum muslimin, nih sekali lagi ini Masjidil Haram, agar jangan sholat di Masjidil Haram. Ya, yang sholat di Masjidil Haram hanya imam Masjidil Haram dan 2 orang saja, demi menjaga supaya Masjidil Haram tetap ada yang sholat. Wa baqiyatul a'immati batalu li'adami man yusalli ma'hum. Adapun imam-imam masjid-masjid yang lain, imam-imam Masjidil Haram yang lain juga, mereka enggak ngimamin. Kenapa? Karena enggak ada yang sholat di masjid. Dan ini kejadian di mana? Di Makkah Al-Mukarramah, tahun 827 Hijriah. Masya Allah, angka mirip. Para jamaah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kemudian kita simak bahwa virus atau wabah dan yang dikenal juga dalam istilah Islam jika mematikan dengan nama ta'un terus terjadi. Di antara yang menarik sampai bahkan ditulis buku terkaitnya adalah apa yang terjadi di Andalusia tadi. Di mana tidak hanya di Andalusia, bahkan juga terjadi di Maroko. Jadi di abad ke-8 tadi, tahun 749, ini terjadi di Andalusia, di kota Sevilla terutama, dan terjadi juga tidak jauh waktunya di Maroko. Di mana salah satu ulama zaman tersebut bernama Lisanuddin Ibnu Khatib, beliau menulis buku yang berjudul Muqni'atus Sa'il Anil Maradil Ha'il. Buku ini beliau mengatakan di dalamnya, wabil jumlati fattasamumu an mithli hadzal istidlali za'aratun wa tasaqurun 'ala Allahi wastirkhasun li nufusil muslimin. Jadi beliau mengkritisi beberapa ulama di Maroko yang menfatwakan nggak apa-apa sholat di masjid, nggak apa-apa orang nggak usah misa-misa, nggak usah physical distancing, biarin aja. Efeknya adalah meninggal banyak orang. Jadi mereka beralasan nggak apa-apa, ini takdir Allah, Allah menjaga, mati di tangan Tuhan. Nah, beliau katakan secara umum konsep seperti ini justru adalah sebenarnya peremehan terhadap Allah, terhadap aturannya, dan juga peremehan terhadap nyawanya kaum muslimin. Jadi dia di satu sisi seolah-olah menganggap murah nyawanya kaum muslimin, padahal Nabi SAW saja bersumpah depan Ka'bah
Wahai Ka'bah, sungguhnya engkau mulia, tetapi jiwanya orang muslim lebih mulia daripada engkau. La nafsul muslim akram indallahi minka. Jiwa muslim lebih utama daripada Ka'bah bahkan. Tapi dengan logika berpikir seperti ini mengatakan udahlah nggak apa-apa, jangan, nggak usah dilarang. Nanti orang juga meninggal di tangan Allah nyawanya dan semisalnya. Nah, ini sudah pernah terjadi tahun 749 dan juga mungkin sebelum-sebelumnya. Kata Imam Lisanuddin Ibnu Khatib, ini sebenarnya adalah peremehan nyawa manusia di satu sisi, dan di sisi lain juga tasakurun Allah Ta'ala, dan sebenarnya ini semacam pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, waqad waqafa qauman min ahli al-wara'i bil 'idwati ila an-nasi mustaqilina mushhidina ala anfusihim birruju' 'anil fatwa. Dan saya nyatakan bahwa telah terbukti para ulama-ulama Maroko tersebut mereka menarik kembali fatwanya. Jadi tadinya menfatwakan demikian, nggak apa-apa, nggak masalah, dan seterusnya. Hingga kemudian banyak korban maka mereka kemudian menyadari fatwanya keliru. Mereka tarik, maka kemudian masjid dikosongkan, tempat-tempat umum dikosongkan, semuanya di rumah, physical distancing, semuanya stay di rumah. Mereka menyadari salah, biruju'anil fatwa bidzalika, taharrujan min taswighil ilqa'i bil yadi ila tahlukati, asmanallahu minal khatari wa wafaqanallahu fil qawli wal amal. Dan kata beliau, fatwa sebelumnya seolah-olah adalah bertentangan dengan firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kalian ke kebinasaan. Ini malah membinasakan diri. Ini Masya Allah, Al-Imam Lisanuddin Ibnu Khatib, ini ulama di abad ke-8 Hijriah, seangkatan dengan Imam Al-Qayyim, yang juga menekankan konsep yang sama di kitab beliau Ad-Da'wa Dawa, di kitab beliau At-Tibun Nabawi Zadul Ma'ad, dan juga di Miftah Daris Sa'adah. Selanjutnya di abad ke-19, di tahun 1800-an, kejadian yang sama terjadi di Algeria, di Aljazair, di mana saat itu ulama mereka yang bernama Khojah Hamdan Khojah ini menulis buku Ithaful Munsifin wal Udaba Anil Ihtirazi Anil Waba. Itu inti buku beliau adalah lagi-lagi kritik terhadap bulian dan sindiran orang-orang Aljazair terhadap beliau, di mana Al-Imam Hamdan Khojah ini beliau adalah ulama kekhalifahan Utsmaniyah, salah satu ulama kekhalifahan Utsmaniyah. Beliau sendiri wafat di Istanbul. Beliau tadinya berasal dari Aljazair, kemudian menuntut ilmu di Turki, di Istanbul, di pusat kekhalifahan, dan termasuk diantaranya beliau juga melakukan kunjungan diplomasi ke negara-negara Eropa. Kemudian beliau ketika terjadi wabah di Aljazair, dan juga wabah ini menimpa beberapa negara di Eropa Selatan, beliau menasihati orang Aljazair untuk melakukan karantina. Beliau disebut, bahkan dalam buku ini beliau istilahkan al-karantina. Karena beliau tatkala beliau ke Eropa, beliau melihat bahwa orang-orang Itali sejak abad ke-14 Masehi, mereka mengkarantina orang-orang yang turun dari kapal dagang sebelum mereka menyebar di pelabuhan. Jadi baru tiba nih kapal dari negara lain, dari wilayah lain, tiba di pelabuhan Venesia, mereka karantina terlebih dulu orang-orang yang ada di perahu tersebut, di kapal tersebut selama 40 hari. Maka itu dari sinilah diambil nama karantina 40. Ya, kuarantin dari kata 40 hari. Jadi 40 hari di karantina hingga sudah terjamin dari wabah, bebas dari wabah, baru kemudian boleh keliling, boleh berkunjung ke wilayah-wilayah di Venesia, boleh berjualan. Beliau melihat hal tersebut dipraktikkan orang Itali, kata beliau cerita, saya sendiri di karantina di Marseille,
di Marseille di Perancis, saya sendiri di karantina di Spanyol. Jadi beliau sendiri ketika menyebar wabah tersebut di Eropa, beliau menjalani terapi tersebut juga. Tapi tatkala beliau sarankan ini kepada penduduk Aljazair, mereka mengolok-olok hal tersebut. Apa ini? Orang mau silaturahmi nggak boleh, orang mau sholat nggak boleh, misalnya. Maka beliau menulis buku ini. Nah, buku ini sebenarnya ada 9 poin besar yang ingin beliau sampaikan, dimana mungkin kita ringkas saja poin-poin tersebut. Yang pertama, poin pertama adalah beliau menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah termasuk yang menciptakan penyakit. Jadi sebenarnya agak unik ya. Tidak perlu diperdebatkan ini virus ini buatan manusia atau ciptaan Allah. Ya semua baik ciptaan manusia pun itu ciptaan Allah juga. Nah, Allah kalau mencipta sesuatu itu tentu saja pada dasarnya yang sering terjadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkannya dalam bentuk sebab akibat. Allah mencipta, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkannya, menakdirkannya terwujud dalam sebab akibat. Allah menciptakan hujan, tapi Allah juga jalankan itu mekanisme hidrologi. Jadi bukan berarti hujan terjadi dengan sendirinya. Enggak. Kita lihat dia seolah bergerak sendiri, tapi sebenarnya di balik itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman kun fayakun. Kalau berfirman kun maka terjadi. Sama seperti penyakit juga seperti. Ya, walaupun mungkin yang diperdebatkan adalah ini secara alami muncul virusnya ataukah rekayasa orang. Itu mungkin itu pembahasan lain. Tapi terlepas dari itu, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita lihat ada sebab akibatnya dan itu pada dasarnya seperti itu atau tidak. Kemudian konsep kedua yang ingin beliau tanamkan dari 9 konsep ini, bahwa yang menakdirkan segala sesuatu secara hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bahwa meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang melakukan apapun secara hakiki, pencipta segala sesuatu yang sebenarnya Allah, akan tapi tidak bertentangan dengan konsep kita berhati-hati terhadap kenyataan, kita berusaha. Yang keempat, beliau sebutkan bahwa kalau kita melihat ada orang soleh yang dia seolah-olah mengorbankan nyawanya, tidak takut mati, maka hal seperti itu tidak lantas kemudian menjadi kebenaran yang harus diikuti. Tidak lantas menjadi dalil kebenaran. Seperti perbuatan Abu Ubaidah tadi. Abu Ubaidah seperti itu kebijakan. Tapi hal itu tersebut keliru. Bahkan disesali Umar bin Khattab. Justru Umar bin Khattab lebih menyetujui kebijakan Amr bin As. Tapi kita tidak katakan bahwa Abu Ubaidah masuk neraka dan semisal. Tidak. Tapi ini keliru. Jadi tidak selalu orang soleh itu seluruh perbuatannya benar. Tidak selalu orang yang soleh seluruh perbuatannya benar. Tetap mungkin keliru, dan diantaranya hal tersebut. Yang kelima, bahwasanya untuk mengetahui sebab penyakit, sebab tersebar itu tidak selalu harus dari Quran dan Sunnah. Ini penting. Jadi ilmu Islam ini tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama, atau yang kita bilang ilmu agama. Termasuk ilmu Islam adalah ilmu kedokteran, ilmu Islam, ilmu teknik, ilmu Islam, ilmu psikologi, semua ini. Karena kata beliau, alam semesta ini untuk mengetahui mekanismenya tidak selalu dari Al-Quran dan Sunnah. Untuk mengetahui obat tidak dari Al-Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah, iya ada porsinya, memberikan konsep umum, tapi rinciannya mungkin di ilmu-ilmu tersebut. Beliau sababiyatul asbab la yatawaqqafu thubutuha 'ala syara'. Yang keenam kata beliau, bahwa beliau tekankan konsep ada sebab, ada musabab, ada sebab, ada akibat. Untuk sembuh, maka Nabi ajarkan untuk berobat. Untuk berhentinya tersebar virus, maka tidak dengan sendirinya, tapi dengan usaha, mekanisme, sehingga direkayasa dengan karantina. Beliau sarankan nanti di pembahasan selanjutnya. Yang ke-7, bahwa orang Eropa saat itu lebih paham kedokteran daripada orang Islam saat itu. Tidak kita pungkiri bahwa ada masanya orang Islam lebih hebat kedokterannya. Tapi saat itu, beliau bicara abad 19, orang-orang Eropa lebih hebat kedokterannya. Karena itu kata beliau, Allah firmankan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah suruh kita tanya pakarnya kalau nggak tahu. Pakar dari kedokteran saat itu adalah orang-orang Eropa. Karena itu kita ikuti saran mereka. Dan ini bukan bagian dari tasyabuh, bukan bagian dari wala,
terhadap orang-orang yang tidak beriman. Yang ke-8, bahwa wajib bagi pemimpin, bagi ulil amri untuk menjaga rakyatnya. Dan yang ke-9 yang terakhir tadi, beliau jelaskan tentang konsep karantina. Dan pada akhirnya, kemudian saran beliau ini diikuti oleh sebagian, dan akhirnya terbukti lama-lama teruji kebenarannya sehingga diikuti oleh orang-orang Aljazair. Masya Allah. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita juga melihat praktek nyata sepanjang sejarah tadi, pengamalan terhadap hadis-hadis berikut. Di mana Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi." Kalau kamu dengar ada taun di suatu tempat, maka jangan kamu datangi. "Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minha." Kalau kamu ada di suatu kota terjadi wabah di situ, jangan keluar karena takut dari wabah tersebut. Hadis riwayat Bukhari ini berikan kita konsep bahwa kita jangan nantang penyakit. Ada penyakit jangan kita tantang, dan juga kita kalau sudah ada di wilayah yang tersebar penyakit, kita jangan keluar tanpa ada kebutuhan. Dijelaskan para ulama demikian. Kalau ada kebutuhan mendesak maka boleh dengan tetap dia siapkan obat-obatnya, penjagaan diri dan semisalnya, disinfektan misalnya. Tapi kalau enggak, maka jangan, agar tidak tersebar penyakit. Juga di pengamalan terhadap hadis Nabi SAW yang melarang hewan atau orang yang sedang sakit digabung dengan orang yang sehat. Kata Nabi SAW, "La turidul mumrid alal musih." Jangan kamu taruh onta atau hewan atau orang yang sakit gabung bersama orang-orang yang sehat. Hadis riwayat Bukhari ini jelas ya, bahwa harus ada pemisahan, ada karantina. Nabi SAW juga ketika mau dibaiat, jadi ada sahabat-sahabat ini biasa baiat Nabi, salam tangan, ya, jabat tangan. Tapi saat ada datang rombongan dari Thaqif, ya, salah satu dari mereka penyakit majidhu, penyakit juzam, yaitu penyakit kulit yang bikin kulit rontok. Dan ini menular dahsyat ini. Maka Nabi SAW tidak menjabat tangan beliau dan mengatakan, "Inna qad baya'naka farji." Kita sudah membayar engkau, maka silakan pulang. Artinya cukup, nggak usah salaman, nggak usah jabat tangan. Ini bukti, hadis riwayat Muslim ini bukti bahwa Nabi SAW sendiri, Nabi tidak nantangin penyakit. Nabi SAW juga bahkan mengatakan, "Firro minal majidumi firaraka minal asad." Larilah dari orang yang penyakit kulit barusan seperti engkau lari dari singa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan tentu saja itu semua adalah bagian dari usaha yang tidak bertentangan sama sekali dengan syariat. Bahkan syariat memerintahkannya seperti tadi kita sebutkan, sehingga adalah suatu hal yang keliru ketika menganggap bahwa usaha-usaha ini adalah pendangkalan agama. Tidak, sama sekali tidak. Selalu Islam pertimbangkan segala hal itu masalah dan mudarat. Memang mudah membandingkan antara pahala dan dosa, tapi tidak mudah membandingkan antara pahala yang besar dengan pahala yang lebih besar. Bagi orang mungkin mudah membandingkan sholat atau tidak sholat, sederhana. Tapi membandingkan antara pahala sholat berjamaah di masjid dengan pahala mencegah penyebaran penyakit, orang tidak banyak yang kemudian ngeh. Dan Nabi SAW sebagai penutup, saya sebutkan hadis yang tadi saya janjikan di awal. Ketika ditanya tentang penyakit taun, kata Nabi SAW, "Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin." Allah jadikan penyakit menular wabah taun ini, termasuk tadi kita sebutkan di awal COVID-19 juga insya Allah masuk, adalah rahmat bagi orang yang beriman. "Ma min abdin yakunu fi baladin yakunu fihi wa yamkuthu fihi sabiran muhtasiban." Tidaklah seorang hamba, dia ada di suatu wilayah, ada penyakit tersebut, kemudian dia tetap saja tinggal di rumahnya, sabar, mendapatkan pahala. Ya, maka kata Allah, Rasulullah SAW, "Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah." Dia yakin bahwa apa yang terjadi adalah sesuai dengan takdir Allah. Illa kana mithlu ajri syahid. Kecuali pasti dia kalau meninggal dalam kondisi sakit, dia akan tergolong ke dalam orang yang syahid. Hadis riwayat Bukhari ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa syahid ada dua, ada syahid dunia akhirat dan ada syahid akhirat. Syahid dunia akhirat, syahidnya orang meninggal di medan jihad. Di dunia diperlakukan khusus, tidak disolati, tidak dimandikan, ya. Kemudian di akhirat kedudukannya sangat tinggi. Syahid di akhirat adalah yang seperti ini, orang meninggal tahun. Dan hadis-hadis lain ada sekitar 17 orang yang digolongkan syahid juga. Mereka ini di dunia tetap biasa normal dimandikan seterusnya. Tentu maksud saya memandikan di sini kondisi normal ya. Kalau memang mengkhawatirkan penularan maka tidak. Seperti tadi sudah kita sebutkan ceritanya.
ya. Kemudian tapi di akhirat nanti kedudukannya mendapat pahala syahid walaupun tetap di bawah syahid yang dunia akhirat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita bahas. Sisanya ada waktu untuk diskusi. Di pukul berapa ini, Bang? Oke. Saudara moderator Akh Fauzan. Untuk pertanyaan langsung di chat aja berarti ya. Di live-nya apa gimana? Iya, live di komen. Oke. Silakan, mungkin ada teman-teman yang ingin didiskusikan. Oke. Ini maksudnya wilayah, ini maksudnya kota, provinsi, atau ya ini batas-batas, semua batas-batas administrasi seperti ini tentu rinciannya tidak seperti itu. Artinya dibayangkan saja satu wilayah. Dan barangkali yang lebih nampak adalah dipertimbangkan perbedaan kekuasaan, wilayatul hukminya. Ya. Jadi kalau misalnya kita berada di satu kota tersebut pemerintahnya memutuskan punya kebijakan tertentu, maka berarti kita ikuti pemerintah kota tersebut, misalnya contoh, atau satu negara atau satu provinsi. Jadi tidak strict wilayah tersebut maknanya A, B, C, enggak seperti itu. Jadi kalau misalnya memang penyakitnya tersebar di provinsi Jawa Barat contoh, maka berarti Jawa Barat kita jangan masuk Jawa Barat, jangan keluar Jawa Barat. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak strict tadi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ini ada pertanyaan, kalau di daerah rumah saya kasusnya sedikit, lebih baik sholat di rumah atau di masjid? Masalahnya adalah kasus sedikit ini itu yang terlacak. 1. 2, yang nggak terlacak dan dia sudah sakit, kita nggak tahu jumlahnya. 3, dan yang udah carrier virus, ya, dia virus ada di dia membantu menyebar. Dia nggak kena, dia
sehat walafiat karena dia mungkin ya imunnya kuat dan semisalnya, tapi dia bisa menyebar, kita nggak tahu berapa jumlah, tentu bisa jadi lebih banyak. Dari sinilah maka sudah tepat apa yang diimbau oleh banyak ulama untuk kemudian udah satu provinsi misalnya DKI Jakarta atau misalnya Jawa Barat, udah mereka sholat atau satu kota bahkan untuk kemudian sholat di rumah saja. Dan insya Allah pahalanya sama karena ada uzur. Pahala sama karena ada uzur. Terlebih memang kita semua harus ingat bahwa sholat yang ditekankan para ulama ketika bicara jamaah itu jamaahnya. Itu jamaahnya. Ya, ulama mazhab Hanbali saja mewajibkan fardu ain sholat jamaah, mereka katakan sholat jamaah itu di masjid sunnah. Ini saya bicara seperti itu saat ini ya. Agar orang bisa berpikir. Kalau konteksnya menyemangati orang sholat di masjid, topik bicaranya lain. Semua bicara sesuai dengan momennya. Baik. Dan sekali lagi jangan lupa bahwa kita menjaga agar virus tidak menyebar itu pahala luar biasa besar. Bagian dari jihad juga membantu. Baik. Mengenai sholat Jumat sendiri gimana? Ya, tentu kalau sholat Jumat ini kalau kita sendiri maka ketika kita khawatir, apalagi sekarang kekhawatiran meningkat ya, seperti faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, jumlah yang positif sebenarnya itu bukan real karena keterbatasan alat untuk mengecek dan keterbatasan tenaga kesehatan. Kemudian juga belum lagi orang yang carrier, belum lagi orang yang sakit tapi nggak terlacak. Karena itu kemudian apalagi kalau sudah kejadian satu, kita waspada, lebih baik tidak sholat Jumat di masjid. Adapun pengurus masjid maka dia kira-kira saja. Ya, dia kira-kira boleh dia tetap menyelenggarakan Jumat. Kalau ada pertimbangan yang tentu dia harus konsultasi ke MUI kota, konsultasi ke pemerintah kotanya. Dan tidak harus di semua masjid, Jumatan tidak harus di semua masjid. Ya. Bisa agar tetap menjaga syiar, andai dia satu masjid dan yang hadir cukupnya saja 40 orang dengan jarak. Jika barangkali satu kota tersebut agak aman ya, itu maksimal seperti itu, tapi tetap disarankan tidak dilakukan dalam kondisi seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Tetap kita waspada karena ini menghadapi sesuatu yang tidak nampak, beda ya dengan sesuatu yang nampak. Oke, ini belum, sebenarnya tadi saya kumpulkan dari kitab-kitab kuning, saya sengaja memang belum diterjemahkan semua, dan saya sendiri belum mendapati ada yang menerjemahkan semua tadi yang saya sebutkan. Saya belum pernah lihat ada artikel selama ini melihat bahwa memang terbatas ya pengamatan saya, apalagi di grup-grup WhatsApp mungkin tidak cukup waktu untuk melihat, tapi memang setahu saya belum ada yang menerjemahkan utuh sebanyak tadi. Ya, doakan saja mudah-mudahan nanti ada waktu untuk menerjemahkannya ya. Tapi intinya nanti rekaman bisa dilihat, bisa didengar ulang, dan sebenarnya pesan yang disampaikan itu sudah tersampaikan, insyaallah. Tapi itu usulan yang baik. Karena khawatir nggak jadi tapi digantikan dengan sholat berjamaah di musola. Iya, itu kekeliruan ya. Jadi alasan faktor kenapa tidak diadakan sholat berjamaah atau sholat Jumat itu agar orang tidak ngumpul. Jadi bukan Jumatnya yang problem, tapi ngumpulnya yang problem ya. Makanya kalau ada masjid malah bikin bikin sholat zuhur, aturan Jumatan malah sholat zuhur berjamaah, ini keliru. Ini keliru. Ya, tentu keliru di sini kita tetap hargai ya, tapi ini keliru. Ya, tidak sebaiknya diikuti. Iya, memang kalau mengingatkan orang tuanya harus pelan-pelan karena mereka juga nggak suka digurui anaknya sendiri, atau mereka punya prinsip-prinsip lain. Tapi pelan-pelan diingatkan, bertahap. Atau kita bantu awasi. Jadi misalnya mungkin physical distancing-nya belum maksimal, kita awasi, kita sediakan
cuci tangan, cuci kaki, atau misalnya kita sediakan masker, semisal itu ya. Jadi itu siasat. Memang agak sulit, apalagi kalau misalnya masih butuh bekerja harian, itu tidak mudah ya. Tidak mudah. Memang ini dilema juga. Dilema ingin lockdown tapi memenuhi nafkah keluarga, tapi juga nanti terancam penyakit. Jadi dilema ini luar biasa tantangannya. Semoga Allah berikan kemudahan. Oke. Ini sebenarnya bukan karena takut virusnya semata ya. Enggak. Tapi mengamalkan hadis Nabi tadi. Jadi ketika muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini umumnya karena dia tidak ingat bahwa Nabi bersabda firra minal majadumi firara minal asad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Larilah dari orang yang kena penyakit kulit menular seperti engkau lari dari singa. Apa Nabi ngajarin takut yang buruk? Enggak. Ya. Dia lupa bahwa Nabi bersabda tadi, la turidul mumrid alal musih, jangan kamu kumpulkan orang sehat dengan orang sakit. Jangan kamu masukkan orang sakit ke tengah orang sehat. Dia lupa bahwa Nabi ketika ada orang mau salaman, Nabi dia penyakit kulit menular, Nabi bilang, inna qad bayanaka farji'. Udah cukup bayatnya, enggak usah salam tangan. Silakan pulang. Dan banyak hadis-hadis lain. Belum pengamalan para sahabat, belum tadi kita sebutkan bukti-bukti bahwa sepanjang era kesultanan kekhalifahan Islam pun dipraktekkan hal yang seperti itu. Para ulama pun nyatakan, walaupun kita tadi tidak pungkiri ada saja ulama yang tidak setuju, dan ini bukti juga ya bahwa debat-debat seperti ini ya biasa sudah sepanjang sejarah. Tinggal kita bijak saja, tidak terlalu menanggapi berlebihan. Tapi ini biasa hal yang mekanisme logika berpikir mesti ada yang bertentangan seperti itu. Dan sini seharusnya tidak dianggap ini takut yang negatif. Satu ya. Jadi bahkan kita justru takut dari virus karena takut dosa. Karena Nabi suruh. Kita takut durhaka sama Nabi. Nabi suruh kita lari dari virus, kok kita malah nantangin. Justru kita takut dosa justru. Justru kita gak ke masjid bukan karena takut virusnya aja. Enggak. Kita khawatir nularin orang. Sehingga nanti orang pada sakit. Atau kita tertular sehingga keluarga kita nanti sakit. Sehingga masjid yang tadinya jamaahnya 100 karena nekat ngumpul tersebar virus, sebulan kemudian setelah virus tinggal 3 misalnya, tinggal 2. Nasallallahu alaihi. Jangan sampai terjadi. Jadi semua dipikirkan tuh, lihat fiqhul ma'alat, dipikirkan bagaimana nanti akibatnya. Jadi enggak hanya sekarang, yang penting sholat jamaah, enggak. Anda sholat jamaah sekarang menyebabkan tidak lagi ada sholat jamaah di masjid ini gimana? Anda sholat jamaah seminggu ini, nanti bisa-bisa mungkin 7 tahun nggak ada sholat jamaah lagi. Bisa jadi karena orang-orang pada meninggal. Contoh ekstrimnya ya. Kan seperti itu. Dan ini sekali lagi kita bukan nakut-nakutin, tapi pengamalan terhadap hadis Nabi tadi yang sangat banyak. Oke, dan itu satu. Yang kedua juga karena takut kepada selain Allah, ini dibedakan jadi 2. Yang pertama takut alami, dan yang kedua takut yang tidak alami. Takut alami seperti kita takut singa, seperti orang fobia. Ini takut yang tidak terlarang seperti firman Allah, fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut mereka, takutlah pada aku saja. Ini nggak masuk ayat ini. Yang masuk ayat itu adalah takut yang tidak alami, tapi takut sesuatu yang membawa dia ke melakukan keharaman. Seperti dia takut kalau tidak mempersembahkan sesajian kepada penghuni pohon ini, nanti dia celaka. Demikian. Itu takut yang negatif. Ini ada hitungan mundur, saya nggak tahu nih kenapa. 17 detik remaining. Kita terputus ya, saya nggak paham juga kenapa putus. Mungkin tadi ya pertanyaan yang sudah ditanyakan dan belum saya jawab, bisa diulang.
Baik, apakah dengan berwudu dapat menghilangkan atau menghindarkan kita dari wabah ini? Tentu ini maksud ketika kita bicara dengan fadilah wudu, keutamaan wudu, maka tentu tergantung apa yang dihadapi juga. Jadi kalau memang yang dihadapi dia harus butuh sabun atau semisal obat-obat kimia lainnya, maka wudu ini harus ditambahkan dengan yang tadi. Ya bukan karena meremehkan wudunya, tapi justru karena Nabi SAW bersabda, Innallaha idza anzala da'an anzala ma'aha dawa'an fatadawu wa la tadawu bil haram. Hadis riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, sungguh Allah kalau turunkan penyakit, turunkan bersamanya obatnya. Maka berobatlah kalian dan jangan berobat dengan yang haram. Berarti di sini semua ada obatnya khusus. Ya tidak semuanya satu obat terus selesai masalah. Enggak. Jadi di sini wudu iya, tapi jika memang butuh sabun maka iya. Tapi tentu air wudu nggak boleh dicampur dengan sabun. Jadi sabunnya bisa sebelum wudu atau setelah wudu sabun kemudian dibasuh air lagi. Demikian, dan ini pengamalan terhadap dalil-dalil semuanya. Karena kita lihat para sahabat pun demikian. Tatkala penyakit kulit, mereka tidak mencukupkan diri dengan wudu saja. Mereka juga tadi kita sebutkan, mereka berusaha, mereka ikhtiar dan sebagainya. Iya. Jadi Kementerian Agama sudah mengeluarkan protokol pengurusan jenazah. Dan ini kalau memang tidak bisa dengan aturan standarnya, maka diizinkan. Para ulama juga sebutkan kalau nggak bisa dimandikan maka disiram. Itu nggak bisa dimandikan normal sabuni begitu, maka disiram saja. Terus level berikutnya kalau nggak bisa juga disiram maka ditayamumkan. Walaupun ini tidak semua ulama sepakat ya tayamum. Ada juga yang bilang enggak. Kalau udah nggak bisa air maka udah. Nah, kemudian setelah itu maka kalau nggak bisa juga maka nggak dimandikan. Dan ini boleh. Tidak berdosa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Hadis riwayat Bukhari. Kalau aku perintahkan sesuatu maka kalian lakukan semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Surat 64, surat Taghabun. Jadi kita lakukan fardu kifayah, menghafani, memandikan dan semisal. Tapi farduan ini kalau memang tidak bisa dilaksanakan karena ada mudarat lebih besar. Jadi selalu kita pertimbangkan pahala melakukan tadi atau dosa meninggalkannya dengan dosa kalau menyebarkan penyakit, atau pahala mengerjakannya dengan pahala mengurangi penyakit. Itu kita selalu bandingkan, ya. Jadi tidak dari satu sisi saja, tapi dari beberapa sisi. Dan nampak dari sini, dan beberapa hari lalu Al-Fakir dan kiai-kiai di Komisi Fatwa MUI DKI juga rapat tentang ini, mengeluarkan fatwa, dan juga MUI Pusat juga seperti itu, mengambil konsideran fatwa MUI DKI Jakarta juga mengeluarkan fatwa yang identik. Jadi boleh kalau memang kondisi darurat. Dan tadi kita lihat bahwa penguburan massal, tadi kita lihat ada kisahnya. Kemudian juga mereka dikuburkan tidak digendong masukin ke kuburan, tapi dimasukkan kotak baru kemudian ditaruh begitu. Nah, ini bukti bahwa mereka menghindarkan penyakit menular tadi. Oke, masih ada yang ingin didiskusikan? Kalau ada, maka kita sudahi. Nah, sebelah mana ya?
Oke. Ini saya tulis artikel ya. Jadi coba nanti bisa dikunjungi situs santricendekia.com. Saya beberapa artikel saya tulis selama sepekan terakhir atau sepekan lebih terakhir terkait dengan COVID-19. Itu cukup banyak, beragam perkara fikih dikupas di situ. Di antaranya tadi saya istilahkan soft distancing ya. Itu ulama hampir sepakat hukumnya dalam kondisi normal saja itu nggak apa-apa, karena maksimal sunnah. Itu kondisi normal ya. Yang mewajibkan sedikit ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, itu Sana'ani mewajibkan. Tapi kebanyakan ulama mengatakan sunnah muakkadah, kan Nabi SAW bersabda, "Sawu sufakum fa inna taswiyatas sufufin tamamis shalah." Lurus rapatkan barisan karena itu termasuk kesempurnaan sholat. Kata Imam Syaukani, berarti kesempurnaan sholat berarti nggak wajib, karena dia hanya menyempurnakan, berarti nggak wajib. Jadi sudah tertunaikan kewajiban, cuma ini menyempurnakan, berarti ini nggak wajibnya, menyempurnakan, termasuk merapatkan barisan. Dan merapatkan barisan lebih ringan hukuman daripada meluruskan barisan. Banyak ancaman tuh lebih ke lurus, kerapat ada tapi lebih sedikit. Jadi, dan dalam kondisi ini maka kita nggak apa-apa merenggangkan. Tapi kalau kondisi sudah seperti ini maka udah sholat jamaah di rumah. Nanti renggangkannya di rumah, bukan di masjid. Renggangkannya di rumah, bukan di masjid kalau mau merenggangkan. Karena ini kita bicara renggang-renggang ini nanti orang pada ke masjid. Sementara kadang dia renggang kalau sholat, tapi habis itu nggak renggang lagi kalau sudah ketemu di pintu, kalau sudah semisal dia pegang gagang pintu dan misalnya. Jadi tetap ketika difatwakan, dinasihati, maka tidak sebaiknya tidak dilakukan ke masjidnya ya. Tapi kalau renggang ya itu tidak mengapa. Dalam kondisi normal saya tidak mengapa, apalagi kondisi mendesak seperti ini, maka kita tadi sudah sebutkan beberapa kaidah bahwa ini dibolehkan. Dan sekali ini nampak keindahan Islam, bahwa Islam ini punya aturan yang ketat, yang tegas, tapi di saat yang sama kalau kondisi memang bicara lain, maka Islam punya solusi-solusi lain. Dari sini kita tahu bahwa Islam mengatur semua hal, mengatur semua perbuatan, mengatur di semua kondisi ada aturan Islamnya. Jadi nggak ada udah di Islam minggir-minggir, nggak gitu. Justru kita ini sedang menggunakan Islam. Kita dengarkan kata dokter, nurut dokter, itu sedang mengamalkan Islam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Riyal salat berjamaah di masjid dengan soft. Oke, berarti sudah tuntas ya teman-teman sekalian, teman-teman salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sembuhan, penjagaan kepada kita semua. Mari kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ya rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa. Allahumma ishfina ishfi rabban nas ishfi anta syafi la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma irfa' 'anna al-waba, Allahumma irfa' 'anna al-waba, Allahumma irfa' 'anna al-waba, ishfi mardana wa mardal mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.